Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Asrumi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Rekamedik semester 2 yang telah memberikan izin kepada saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Sterilisasi Alat Pelindung Diri untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bersama saya, Anil Padayansa, NIM J41191079, nomor absen 45, golongan A. Yang melatar belakangi pembuatan artikel ilmiah ini ialah pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Aktivitas masyarakat menjadi tidak sepadat biasanya dan berdampak baik bagi lingkungan, seperti berkurangnya polusi udara. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas kesehatan dan masyarakat menjadi meningkat. Tingginya kebutuhan alat pelindung diri tentu akan sejalan dengan timbulnya sampah infeksius COVID-19. Sampah infeksius tersebut bisa membawa virus yang dapat menularkan kepada siapa saja. Selama ini, kebutuhan akan masker, sarung tangan, dan alat pelindung lainnya menjadi kebutuhan yang banyak dicari oleh masyarakat. Bahaya yang ditimbulkan oleh sampah infeksius dapat mengancam pemulung dan petugas sampah yang bertugas mengurusnya. Dampak lain yang lebih luas dari sampah infeksius tersebut ialah dapat menularkan kepada masyarakat luas. Masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah infeksius juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu diperlukan sterilisasi sampah infeksius agar tidak mengakibatkan penularan akibat sampah infeksius COVID-19. Metodologi penulisan artikel ilmiah ini bersifat kajian pustaka atau studi literatur dari beberapa referensi yang relevan. Literatur dan data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dari sumber-sumber bacaan berupa jurnal dan artikel ilmiah tentang COVID-19. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, kemudian diolah sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang valid. Untuk selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Virus corona penyebab COVID-19 sangat mudah menular. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri perlu dilakukan guna mengendalikan dan mencegah infeksi virus corona. Alat pelindung diri sangat penting digunakan oleh orang-orang yang sering bertemu dengan pasien COVID-19, misal tenaga medis yang ada di rumah sakit. Alat pelindung diri adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misal infeksi dan virus. Bila digunakan dengan benar, alat pelindung diri mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, dan kulit. Adapun alat pelindung diri atau APD dalam penanggulangan COVID-19 yang dimaksud di sini seperti masker bedah, respirator N95, pelindung mata, pelindung wajah, sarung tangan pemeriksaan, coverall medis, dan yang terakhir yakni sepatu boot anti air. Alat pelindung diri yang digunakan dalam menangani COVID-19 dapat dikategorikan ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan limbah B3. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, dijelaskan bahwa limbah bahan beracun dan berbahaya atau limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat, konsentrasinya, atau jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup yang lain. Sterilisasi atau pemusnahan limbah infeksius COVID-19 dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang ada pada tampilan berikut ini.
Sampah infeksius COVID-19 yang datang ke tempat penyimpanan sementara atau TPS harus melalui penimbangan berat. Pengemasan sampah infeksius COVID-19 harus dalam kondisi baik, di mana sampah infeksius tersebut harus ditempatkan dalam wadah kotak yang terbuat dari kardus tebal atau karton, dan kemudian dikumpulkan dengan troli limbah yang tertutup yang terbuat dari stainless steel. Pengangkutan limbah medis harus dilakukan sesuai prosedur, yakni dengan cara menggunakan wadah limbah HDPE berbentuk kotak 480 liter yang dapat dimasukkan ke dalam mobil pengangkut sampah. Hal tersebut perlu dilakukan agar sampah infeksius COVID-19 yang sudah terdapat dalam plastik langsung diletakkan pada wadah limbah HDPE dan langsung dimasukkan ke dalam mobil pengangkut sampah tanpa harus melalui bongkar muat terlebih dahulu. Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan dengan baik, langkah selanjutnya yakni adalah perendaman menggunakan cairan disinfektan. Tujuannya adalah untuk membunuh virus atau bakteri yang menempel pada alat pelindung diri yang digunakan dalam penanganan COVID-19 sebelum dilakukannya pembakaran menggunakan insenerator. Proses insenerasi limbah infeksius COVID-19 dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Sterilisasi atau pemusnahan sampah infeksius COVID-19 dilakukan dengan cara dibakar pada insenerator dengan suhu mencapai 1000 derajat Celcius. Dengan bahan-bahan APD yang sudah disebutkan sebelumnya, tentu pembakaran akan berjalan sempurna. Petugas disarankan agar menggunakan alat pelindung diri lengkap saat melakukan proses pembakaran. Hal ini bertujuan agar mencegah penularan virus yang bisa saja terbawa oleh sampah infeksius COVID-19. Residu yang dihasilkan harus dikeluarkan setiap hari agar kapasitas ruang bakar bisa berkurang karena abu yang berada dalam ruang bakar insenerator. Abu sisa pembakaran yang dihasilkan disimpan pada drum tertutup serta ditempatkan pada penyimpanan sementara. Pengelolaan abu sisa pembakaran harus dilakukan dengan standar mutu berdasarkan keputusan Kepala Bapedal Nomor 4 Tahun 1995 tentang tata cara persyaratan penimbunan hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan, dan lokasi bekas penimbunan limbah, bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Adapun kesimpulan dalam artikel ini, yaitu sterilisasi alat pelindung diri atau APD yang termasuk ke dalam limbah infeksius COVID-19 dapat dilakukan dengan cara pembakaran pada suhu mencapai 1000 derajat Celcius menggunakan insenerator. Pengolahan sisa pembakaran dapat dilakukan dengan panduan keputusan Kepala Bapedal Nomor 4 Tahun 1995 tentang tata cara persyaratan penimbunan hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan, dan lokasi bekas penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan limbah B3. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai artikel ilmiah yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.